Oke, selamat pagi ya untuk semua. Mungkin yang nonton ada anak-anak juga di sekolah, atau ada orang tua murid, orang tua SMP Bintang Mulia, atau mungkin ada juga orang tua dari luar yang pengen tahu tentang SMP Bintang Mulia itu seperti apa gitu. Kebetulan kita lagi ada dalam rangkaian open house nih untuk Bapak Ibu atau untuk orang tua semua, atau mungkin anak-anak yang nanti yang mau masuk ke sekolah Bintang Mulia juga, atau mungkin anak-anak SMP BM ini sendiri, karena kita memang sedang melakukan rangkaian ini supaya bisa menjadi berkat juga sebenarnya ya untuk semua yang menonton dan mendengar acara ini ya. Oke, mungkin pada tahu kita akan membahas apa gitu ya, akan membahas tentang love language for teens gitu ya, karena kita kan anak-anak SMP ya, kita mau membahas tentang anak-anak remaja gitu, love language-nya apa. Nah, tapi saya nggak sendirian, karena memang saya bukan dari latar belakang sana ya. Saya di sini didapuk menjadi seorang pembawa acara ya, atau host. Tapi sebenarnya nanti ketika kita ngobrol, nggak ada tuh namanya host, ada narasumber. Semua kita ngobrol bersama, ada sharing partner, ibaratnya dibilangnya juga. Nah, saya mau kenalin dulu deh sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang tema ini. Oke? Saya mau panggilin dulu, apa ya saya bilang, ini co-host atau apa, sebenarnya sama aja. Saya mau panggilin dulu Miss Ade. Halo Miss Ade, apa kabar? Halo. Sudah makan? Hai. Ya. Enak. Ya ada bedanya ya sebenarnya ya. Tadi Mr. Tony bilang katanya ini anak-anak ABG, kita juga ABG semua ya. Oh iya dong, kita tuh harus selalu muda Miss Ade. Karena aduh, kalau tua tuh yang kita nggak bisa apa-apa, kita masih bisa melakukan ini kok. Seru kan Miss Ade? Tapi ABG-nya bukan angkatan babe gue dong. Oh enggak dong, kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak ngerti tuh apa ABG angkatan babe gue. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu Miss Ade. Kita masih ada nih kayaknya pada nungguin, aduh pengen cepet dong di ini apa dikenalin gitu. Ada Lause Helni. Ya, Lause Helni, tepuk tangan dulu dong. Wah, halo semuanya. Langsung pada bingung nih kayaknya. Lause apaan urusannya tentang love language? Language itu udah jelas-jelas. Ya, iya, language itu bahasa Mandarin itu udah jadi language, dan banyak sekali love language dari bahasa Mandarin ya. Oke, Lause, apa kabar Lause? Kayaknya charming banget nih. Luar biasa. Wah, mantap. Oke, nanti kita kenalan lagi dong. Nanti kita kenalan lagi ya, Miss Ade sama Lause Helni. Nah, satu lagi nih kayaknya yang udah nggak sabar pengen ini juga pengen dikenalin ya. Ada satu lagi mungkin untuk teman-teman di Bintang Mulia udah pada kenal pasti ya, guru BK kita nih. Miss Susi. Tepuk tangan dulu dong. Halo semuanya. Nah, mungkin kalau ini udah pada, oh iya tahu Miss Susi mah pasti bahasannya tentang ini juga. Tapi menarik nih ada Lause Helni ya. Oke, kita kenalan dulu deh sama Lause Helni dulu ya. Mungkin pada nggak tahu. Lause Helni, BTW nih ngebahas tentang love language gini, emang apa hubungannya sih Lause sama tema kita hari ini? Mungkin dari latar belakang pendidikannya Lause itu dulu apa sih kuliahnya? Ya, saya kuliahnya jurusan ekonomi. Setelah itu setelah lulus mengambil bahasa Mandarin ke China. Lalu setelah pulang bekerja mengambil juga kuliah konseling gitu. Wow. Jadi hal yang tidak nyambung ya, tapi bisa dikolaborasikan menjadi sesuatu yang bisa dibagikan. Semoga jadi berkat deh. Wow, keren banget ya. Ngambil kuliah master ketika sudah kerja, sudah berumah tangga ya, Lause berarti ya? Sudah anak 3. Sudah anak 3 masih mau kuliah dong. Kita jangan mau kalah apalagi. Ini yang begini nih Mr. Tony, semangatnya yang perlu ditiru ya. Betul sekali. Jadi sekolah tuh nggak melulu sebelum merit ya. Orang untuk belajar ya. Jadi sekolah tuh jangan cuma mikir, setelah lulus kuliah kerja udah selesai, kalau udah nikah udah selesai aja, nggak gitu juga ya. Masih harus terus belajar biar kita jangan jadi tua nantinya ya. Oke. Ya gimana Miss? Iya Mr. Tony, tapi pasti juga keluarga ini luar biasa ya, didukung, bener nggak sih? Iya nggak sih, Lause?
Iya betul. Kalau misalkan nggak ada suami yang ngejagain anak, saya nggak bisa kuliah. Saat itu kuliahnya di Jakarta lagi. Saya harus balik ke Jakarta. Aduh, kalau kerasa kok, saya juga waktu istri saya kemarin baru beres kuliah, itu ya memang berasa ya jadi suami yang harus jaga anak. Oke, Jadi makin mencintai istri itu. wah benar-benar harus dicintai ya Miss Ade gitu ya. Jadi, Ya. nah BTW ngomongin itu berarti nih mungkin untuk anak-anak yang tahu Lausa Helni mah guru Mandarin, sebenarnya Lausa Helni itu bisa diajak ngobrol curhat juga ya Miss Ade. Mungkin bisa jadi tim Iya. BK selanjutnya Miss Ade. Kita tunggu Oke. tanggal mainnya. Iya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, ada nih kalau Miss Susi sendiri mungkin pada kenal ya, tapi kan mungkin ada orang tua dari luar atau anak-anak juga mungkin masih nggak ngeh, mungkin cuman guru BK. Emang harus kuliah apa sih dulunya? Kalau Miss Susi sendiri latar belakang pendidikannya apa Miss Susi? Kalau saya latar belakang pendidikan dari psikologi ya, S1 psikologi. Nah, dari situ langsung terjun ke dunia pendidikan jadi guru BK. Udah lumayan nih 11 tahun ya. Wow, ini kayaknya pengalaman banget. ada kemungkinan kuliah lagi nggak Kak Lausa Helni? Rindu sekali itu. Rindu sekali, pengen lanjut supaya bisa. Pasti bisa nih. Iya. Betul, berarti untuk generasi sekarang jangan mau kalah, jangan cuma S1 doang, S2 bahkan S3 ya. Ya. Gitu, jangan mau kalah sama kami yang udah berkeluarga punya anak, wah gitu kan, heboh juga gitu. Nah, kalau teman saya satu lagi ini, teman host saya satu lagi ini, luar biasa juga ini, degree-nya panjang banget yang saya tahu ya. Misalnya kalau latar belakangnya apa nih? Panjang, nggak panjang-panjang juga ya. Ya, kalau saya S1-nya itu saya mengembara, Mr. Tony mengembara ke Yogyakarta. Wow. Jadi saya kuliah S1 di Yogyakarta, saya ambil jurusan teologi ya. Jadi banyak pelayanan juga di sana. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk S2 saya di bagian konseling, tapi di Pelaku Alkitab Tiranus di Cimahi gitu ya. Nah, sekarang masih tinggal akhir nih, masih ada tugas tinggal akhir pendidikan. S2 saya diambil di bidang yang berbeda, di bidang pendidikan. Tapi belum kelar-kelar juga ini, banyak banget yang harus dikerjain. Semangat. Jadi Miss Ade tuh gelar masternya calon double degree ya? Ya, begitulah kira-kira. Mantap. Itu lebih Bu. wow. Iya tuh keren banget. Saya di sini kok jadi kayak merasa kecil ya. Ayo, kenalkan diri dulu, Senang Mr. belajar Tony. sih lah ya, sama pasti kayak Lausa Helni juga gitu ya. Senang belajar, jadi banyak banget yang bisa kita dapat gitu waktu kita Iya belajar. betul. Jujur Hari saya ini juga. Belajar justru Belajar berangkatnya dari merasa banyak kurang gitu. Jadi harus belajar bukan karena Nah, pengen belajar, betul. karena dalam kehidupannya kan merasa banyak, waduh ini kok begini, ini kok begitu, pengen banyak tahu supaya ya lebih bisa menghandle segala yang bisa terjadi gitu. Setuju Ya, banget. benar. Nah, BTW kalau gitu saya juga pengen dong kenalin diri saya sebenarnya seperti apa gitu ya. Mungkin Harus yang dong. udah tahu saya Ya, tadi memang saya di dunia musik kali ya, guru musik di Bintang Mulia ya. Cuman sebenarnya saya juga punya kerinduan banyak juga tentang psikologi, tentang hal-hal yang berbau konseling ya. Karena memang mau nggak mau ya, kita adalah guru-guru Kristen yang harus bisa ngobrol dengan anak ya, Miss Miss dan Lausa gitu. Jadi memang nggak tahu, lingkungan itu membuat saya merasa jadi tetap harus punya ilmu konseling juga ya, walaupun saya nggak kuliah konseling gitu. Jadi setelah saya lulus S1, kemarin saya nyoba-nyoba emang S2-nya ngambil apa sih kemarin saya lupa misalnya. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Saya ikutan kelas S2-nya Christian Leadership gitu, Christian Leadership. Cuman saya ikutin semua kuliahnya, tapi endingnya nggak lulus. Ini jangan dicontoh, tapi memang nggak lulusnya bukan karena saya malas. Buat siapapun yang ngedengar, bukan karena saya malas, karena pada saat kuliah saya harus pergi dulu keluar untuk mengembara 1 tahun. Jadi pas balik lagi ke Bandung, ternyata dosen-dosen saya udah pada menghilang.
Jadi mau nggak mau rektor dekan saya bilang kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi. Oh ya sudah Pak, yang penting saya sudah selesai mempelajari semua kelas-kelasnya, bagi saya sudah cukup. Cuman nggak ada gelarnya. Ya, Mr. Tony ya. Iya, karena betul tadi yang Helni bilang bahwa kita tuh karena merasa kurang cukup belajar aja, gelar mah bonus lah ya. Gelar mah bonus, bener nggak sih? Gelar mah bonus. Iya. Yang penting kita sudah mempelajari setiap mata kuliah dengan baik. Widih, mantap betul. Oke. Saya juga sempat kok waktu kemarin ini ya udah ngambil gitu, merasanya udah cukup dengan ilmunya. Jadi saya tuh tadinya nggak mengerjakan tugas akhir, tapi karena udah mau deadline nih, kalau nggak dikerjakan tuh takut kadaluarsa, ya akhirnya dikerjakan dan beres gitu. Kalau nggak, ya saya cukup ilmunya aja sih sebetulnya. Betul. Tapi kalau langsung kan ada kans untuk bisa lulus, kenapa nggak dikejar? Kalau saya udah dari dekannya nggak bisa, ya udah. Gitu ya. Jadi nggak lulusnya jangan diteladani, tapi kalau memang mentok gitu ya udah, kita cukup belajar cukup. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita kenalannya sudah selesai nih. Nah, kita mau lanjutin tentang tema tentang love language. Ada satu cuplikan video yang mau kita tonton dulu ya sebelumnya. Teman-teman pendengar ya, mau anak-anak, mau orang tua, mau orang tua murid, bisa ditonton dulu. Ini sebenarnya sudah disampaikan ya oleh tim BK kepada orang tua di SMP Bintang Mulia tentang love language. Tapi kita lihat lagi ya cuplikannya. Silahkan, selamat menonton. Oke, nih seru banget ya tadi, videonya bagus banget ya. Saya pribadi, karena saya bukan latar belakang asli dari psikologi atau dari konseling, bagi saya sih ini hal yang baru loh. Walaupun saya tahu bahwa ada yang begitu gitu, tapi ternyata itu tuh ada teorinya ya ternyata gitu. Nah, untuk teman-teman ilmu baru ya Mr. Tony. Betul itu ilmu baru. Nah, buat teman-teman sharing kita nih, buat Lause, buat Miss, atau mungkin Miss Ade juga bisa berbagi nih. Sebenarnya love language itu apa sih sebenarnya, kalau secara singkat lah, love language itu emang seberapa penting sih buat kita manusia gitu ya? Ya, oke, tentang love language ya. Nah, kalau love language ini dari katanya aja udah love language, bahasa kasih. Berarti itu adalah cara kita untuk dapat mengekspresikan cinta kita gitu loh, Mr. Tony. Namanya juga kan tadi udah love language, mengekspresikan cinta kita kepada orang lain melalui tindakan yang kita lakukan buat mereka. Gitu. Itu namanya love language. Gitu. Saya kira tuh bahasa cinta tuh ya memang
ya saya cinta kamu misalnya gitu. Bukan ya, ternyata nggak cuma omongan doang ya. Itu mah pengalaman Mr. Tony kayaknya deh. Ya Terlihat dari ampun. tindakan kita, ekspresi kita gitu dalam Jadi menyampaikan kayaknya itu ya Miss ya, cinta yang dibahasakan dengan berbagai macam cara gitu ya. Betul, Sade. Gitu. Iya. Ya, kalau orang-orang kan merasa dicinta itu bukan karena dia ngomong ya. Kadang-kadang ada seseorang yang mengasihi kita, lalu dia ngasih sesuatu ya, mau makanan, mau kado, misalkan gitu ya. Kita merasa orang itu mengasihi kita, mencintai kita gitu. Jadi walaupun dia nggak ngomong tuh, kadang-kadang Ya, orang tua kan ngasih sesuatu gitu ya, surprise kayak hadiah kecil atau apa. Nggak usah ngomong I love you, anak udah merasa oh papa mama saya mengasihi saya gitu. Bentar, ini harus dikelirin dulu. Berarti bahasa cinta ini nggak melulu cuma ngomongin tentang ke pasangan ya, ke pacar atau Ya, ke betul. kecengan atau siapapun itu ya. Jadi ke orang tua, ke teman, atau ke Ya. bahkan mungkin Betul ke banget, ke semua ke- kalangan deh Mr. iya, Tony. misalnya ke di rumah ada supir, ke pembantu kayak gitu juga sebenarnya mereka berhak ya. Lause dan Miss Pokoknya kaitannya sama interaksi manusia gitulah, bisa Oh. tadi jadi antar individu gitu. Jadi Oke. antara bukan saja ada hubungan keluarga atau darah, tapi ya kepada sesama kita gitu melalui tindakan kita. Wow, keren banget. Saya kira ya kalau bahasa kasih itu ya udahlah, bukan urusan saya kalau ke orang tua atau ke ini, urusan saya ke calon saya waktu dulu ya. Sekarang saya udah selesai. Nggak ada yang masih tetap terus gitu ya. Oke, nah kalau tadi saya mau nanya Lause deh, emang seberapa penting sih Lause bahasa kasih itu? Bahasa kasih itu penting banget ya, karena tiap orang tuh pengen dikasihi gitu. Siapa sih yang orang yang nggak merasa pengen dikasihi? Pasti kan semua pengen ya dikasihi, diperhatikan gitu. Itu udah kebutuhan dasar dari manusia gitu. Jadi love language ini penting sekali ya bagi setiap kita, baik sebagai anak, orang tua, mau guru gitu ya, mau siapapun juga gitu. Jadi kita seperti apa sih bahasa kasih itu? Salah satunya adalah quality time ya, waktu yang berkualitas. Ada anak yang dia nggak perlu tuh dikasih kado, misalkan dia nggak suka maksudnya dengan kado, tapi dia suka ditemenin main sama mamahnya, sama papanya. Nah itu waktu yang berkualitas ya, quality time. Ada juga anak yang memangnya dia suka kalau dipuji itu dia merasa bahagia sekali gitu. Nah itu berarti kata-kata pujian tuh buat dia itu sebagai bahasa kasihnya gitu. Ada juga orang yang ya misalkan istri ya, kadang-kadang mama kita lagi kerja, lalu papa kita tuh bantuin tuh di dapur, misalkan kan saat ini kan kita ada banyak kan di rumah juga tidak ada PRT gitu ya, lalu suaminya bantu, kalau Mr. Tony lah ya suka bantu tuh istrinya, saya juga tahu kan. Nah itu kan jadi berarti kan itu kalau istrinya bahasa kasihnya pelayanan, dia merasa dikasihi banget waktu dibantu cuci piring misalnya, walaupun kan itu apa sih cuma cuci piring gitu ya. Nah gitu. Lalu ada juga yang memang nggak usah lah, saya mau dibantu, saya di dapur juga cukup saya kerjain gitu ya, yang penting mah pas ulang tahun saya dapat kado. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi memang bahasa kasih tiap orang kan beda-beda gitu. Ada juga anak yang cukup ditepuk-tepuk pundaknya, dia merasa wah semangat lagi gitu kan. Ada anak yang memang kebutuhannya itu adalah sentuhan gitu, sentuhan ketika orang tuanya mengelus kepala gitu ya, merangkul di bahu, buat dia itu satu support dari orang lain. Gitulah kira-kira. Wah, menarik. Mr. Tony, Ya. kalau misalnya seperti tadi ya, Lause Helmi bilang kan ada berbagai macam cara tuh dan berbagai macam bahasa kasih. Waktu kita tahu tuh bahasa kasihnya apa, maka akan semakin kerasa gitu ya Lause Helmi ya. Merasa dicintainya tuh lebih kerasa pisan gitu kalau misalnya Karena bahasa cocok kasihnya ya, tepat gitu. Tepat sekali. tepat sasaran. Ya betul, tepat sasaran. Saya kira tuh Miss Lause, semua manusia di bumi ini tuh emang bahasa kasihnya adalah hadiah gitu. Masa sih ada orang Tony, enggak ya? Jangan salah Mr. Tony, ada loh ya, ada cerita gini. Orang tua tuh yang bilang gini, aduh pusing deh katanya sama anakku, katanya bilang gitu. Waktu ditanya kenapa, udah capek-capek nih cari hadiah gitu ya, pas
pasti nih anaknya suka nih, waduh udah dibeliin, nah harganya mahal, susah nyarinya gitu ya. Waktu dikasih, anaknya tuh kan orang tua berharap, wah makasih Po, makasih. Tahu nggak ekspresinya seperti apa? Ya, kayak ada ini ya, ada satu sharing dari dosen saya waktu saya kuliah konseling ini. Dosen saya itu mengajak anaknya berlibur ke luar negeri ya saat itu. Terus anaknya tuh kayaknya nggak happy gitu, kayak malas-malasan, mukanya juga nggak seneng gitu ya. Terus setelah itu papanya bilang, kok kamu ya, papa sudah mengeluarkan uang sedemikian untuk ajak kamu main gitu ya. Apa yang bisa kamu nikmati di sini? Kamu kok kelihatannya nggak happy. Terus dia bilang, yang mau main ke sini kan papa sama mama. Aku kan nggak ditanya katanya. Aku lebih suka kok kalau misalkan kita di rumah terus papa ngajakin aku main gitar. Ya ampun, sesimpel itu loh, gitu. Zik gitu ya, Zik gitu. Oh, menarik juga nih. Tapi kan ini, kalau tadi kan mungkin pengalaman dari dosen, dari ini ya. Coba saya pengen kepo nih jadinya. Kalau emang bahasa kasihnya masing-masing ini apa sih yang paling kena gitu dari 5 yang tadi di-sharingin? Mungkin ada yang pengen sharing duluan. Kalau saya sih lebih ke quality time ya. Saya tidak merasa lebih happy dikasih kado gitu ya. Buat saya kasih kado itu satu hal yang formal lah ya. Dapat kado nggak dapat kado buat saya nggak terlalu masalah. Tapi saya suka kalau saya ditemenin gitu. Misalnya saya jalan pagi ditemenin, misalkan ya, atau saya lagi ngerjain tugas gitu, atau saya lagi masak gitu, ada yang nemenin gitu, ngajak ngobrol sambil kita ini, itu saya lebih happy. Bentar, gitu. Kalau itu kan kalau udah punya pasangan, kalau dulu Lause masih remaja gitu, apa yang diharapkan? Ditemenin sama siapa gitu? Ya, saya suka kalau saya berkumpul dengan teman-teman. Misalkan bahasa kasih saya kan quality time nih. Ya, saya lebih suka happy-happy sama teman gitu. Main basket lah, saya hobi banget ya main basket. Main basket buat saya sangat happy gitu karena saya bisa punya quality time sama teman gitu. Walaupun si teman itu pas ulang tahun lupa nggak kasih kado. Nggak masalah buat saya. Ini saya sebenarnya sedang dipermalukan nih banyak hal yang bukan saya banget. Kalau Miss Ade apa, Miss Ade? Sama sih sama Selmi gitu ya, quality time gitu, kebersamaan itu jadi apa ya, jadi berarti banget tuh. Kalau misalnya pun bukan dengan pasangan, kayak misalnya dengan saudara, dengan teman gitu, itu tuh kerasa pisan gitu ya. Tapi kalau misalnya sendiri kayaknya tuh aduh gimana gitu ya. Sama apa ya, sentuhan, kayak misalnya waktu mengerjakan sesuatu berat terus hanya ditepuk, hebat kamu bisa misalnya ya, seperti itu ya. Itu bagian yang benar-benar apa ya, jadi di recharge lagi gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang kerasa banget gitu ya. Hadiah bukan jadi bahasa kasih saya. Jadi, tapi kalau orang mau memberi sesuatu, siapapun sebenarnya ini general ya, orang pasti suka, tapi bukan menjadi yang utama gitu. Kalaupun nggak ada hadiah, ya itu oke lah gitu. Betul. Ya, jadi pada dasarnya semua orang suka lah dikasih hadiah, tapi itu yang menjadi bahasa kasih atau bukan, nah itu. Atau enggak, sebenarnya semua bahasa kasih ini pun kita sukain semuanya, enggak? Iya nggak sih? Bisa juga. Bisa juga ada orang yang memang dia bahasa kasihnya itu udah mah pengen ditemenin, dikasih hadiah, dipuji juga gitu. Oh gitu, berarti ada yang dikasih sentuhan juga. Kayaknya dia butuh banget gitu semuanya gitu, karena dia memang merasa ya dia kebutuhan untuk bahasa kasihnya tuh sangat kompleks gitu, semuanya mau gitu. Ya mungkin ada juga. Emang saya tuh dikenal kompleks katanya, ternyata kompleks ini juga ya dalam bahasa kasih saya. Semua mau gitu ya. Tapi ada satu hal yang pengen saya sharingin dari bahasa kasih tentang sentuhan ya. Jadi dulu mikirnya sentuhan tuh memang kan, saya bukan tipikal dari keluarga yang suka berpelukan. Itu tuh nggak pernah gitu, orang tua tuh nggak pernah meluk atau nggak jalan dipegangin gitu. Misalnya orang tua ya, maksudnya. Bahkan pacaran pun saya nggak gitu, karena ya bukan geli juga sih, karena enggak deh gitu kayak gitu. Cuman saya ada pengalaman menarik nih waktu saya dulu pergi keluar ke Kolombia. Di sana kan memang mereka tuh nggak ada batasan ya, mau cowok, cewek, mau umurnya tua, muda. Semua tuh kalau ketemu
harus pelukan. Semua tuh harus kalau ketemu tuh bukan halo apa kabar, bukan gitu. Halo, hola, peluk. Saya awalnya kaget gitu, tapi pas saya pikir-pikirin dan saya pulang dari Indonesia pulang dari sana ke Indonesia, saya bilang ke calon istri saya, nanti kalau saya punya anak, saya pengen anak saya terus berpelukan sampai tua nanti sama bapaknya, atau enggak sama cici kokonya, ibaratnya kalau beda gender pun tidak ada yang harus membatasi itu gitu. Jadi waktu saya dapat sentuhan itu tuh benar-benar kayak emang hangat ya, maksudnya hangat di sini tuh bukan hangat badan ketemu badan, kayak ih ini tuh gue keluarga padahal itu orang tuh baru kenal kemarin. Tapi ya kayak bilang sampai jumpa besok, sampai jumpa nanti lagi gitu, baru ketemu 2 kali 3 kali tapi dipeluk tuh kayak ih enak banget ya ada gitu. Rasa nyaman gitu ya, bener Miss Ade, nyaman, makanya gitu. saya benar-benar langsung mencanangkan kepada istri saya pengen anak-anak saya terus pelukan sama bapak mamanya, mau nanti dia punya istri, suami gitu ya, tetap harus pelukan sama saya gitu. Karena enak banget gitu, ya hangat, bener-bener kayak dekat sekali gitu saya sama kamu, tapi saya nggak akan ngajarin dia untuk peluk siapapun di luar sana. Kecuali kalau dia keluar negeri ya, kalau dia tinggal di suatu tradisi yang berbeda. Kalau Miss Susi gimana Miss Susi? Nah, Mr. Tony tadi ya bahas yang tadi. Memang ya dari tujuan dari si bahasa kasih itu memberikan satu kenyamanan. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah kenyamanan itu. Ketika kita ngerasa nyaman, berada di dekat orang yang kita kasihi, gitu, kita cintai, nah disitulah sumber kenyamanan. Jadi kan manusia itu jadi ngerasa nyaman, enak gitu ya. Jadi ngerasa benar-benar terpenuhilah setiap kebutuhannya. Penuh lah, full tank lah isi pundi-pundi kasihnya gitu. Nah, kalau saya Miss Susi sendiri apa nih? Kalau saya sih, nah tadi juga bahas-bahas soal yang dominan-dominan. Setiap orang, kata Mr. Tony, boleh nggak ada 5? Benar, boleh ya. Ada yang 5-5-nya kayak Mr. Tony gitu ya. Tapi pasti ada satu yang dominan. Oh iya. Pasti ada satu dominan. Nah, kalau saya punya 2. Saya punya 2. Yang pertama, saya sukanya tadi sama kayak Lausu Helmi, kayak Miss Ade. Saya sukanya quality time. Jadi mau bareng-bareng kemanapun juga. Gitu, pengen bareng kemanapun juga, sama pasangan, sama anak gitu, ya bertiga kemana-mana gitu, atau berempat aja kemana-mana gitu. Saya sukanya kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya juga suka sama tindakan layanan gitu ya, melayani gitu. Nah, saya senang kalau misalnya ditemenin nih, lagi masak ditemenin, oh ya dibuatkan sesuatu gitu, saya senang sekali. Jadi ada timbul rasa nyaman, ada timbul rasa sukacita di dalam hati gitu. Nah kan tujuannya itu kita sharing tentang bahasa kasih itu, saya maunya apa, senangnya apa, dan kita tunjukkan itu. Terkadang gini sih tindakan kita juga Mr. Tony, tindakan kita ya, misalnya saya sukanya layanan, misalnya pelayanan gitu kepada orang lain. Nah saya juga ke orang lain tuh bakal kayak gitu. Oh iya ya, dia butuhnya apa, saya mau dengerin dia, atau saya mau nyiapin apa buat dia gitu. Biasanya jadi apa ya, jadi timbal balik jadinya. Kalau Mr. Tony mengharap ya tadi bahasa kasihnya misalnya 5, berarti Mr. Tony juga mengharapkan itu dari orang lain dan memberikan itu kepada orang lain 5-5-nya gitu. Ya, jadi semakin banyak yang dikasih ya. Gimana Miss Ade? Ya, jadi semakin banyak yang sebenarnya semakin banyak yang diterima, itu juga yang semakin banyak kita kasih sama orang lain gitu. Tuh firman Tuhan sekali ya. Tabur menuai gitu ya. Betul, apa yang ditabur itu yang dituai ya. Tapi bener loh, karena betul. Sebenarnya bahasa kasih, setuju nggak sih kalau menurut nih rekan-rekan nih ya yang lain ya, saya hanya ngelihat kalau bahasa kasih ini kan sebenarnya bahasa yang diajarkan oleh Kristus ya, hukum kasih itu, dan semuanya itu kan baik ya, 5 bahasa itu 5-5-nya baik, ketika dikerjakan itu baik. Tadi waktu tempat sasaran juga baik. Nah itu sebabnya seringkali kan ada gesekan ataupun ada gap ya antara orang tua dengan anak nih, persoalan yang muncul.
orang tua berpikir salah tentang anak, anak berpikir salah tentang orang tua hanya karena ya itu tadi nggak tepat sasaran. Bahasa kasihnya apa, dikasihnya apa gitu ya. Ya kalau misalnya kayak Mr. Tony nih misalnya orang Indonesia, terus dia ngomongnya bahasa apa tadi ya? Bahasa Kolombia, bahasa Spanyol, awalnya kan nggak tahu kan, bisa nggak nyambung. Tapi begitu udah tahu, ya udah enak bisa ngobrol bareng. Malahan jadi nyaman lagi ya, gitu. Iya betul ya. Tadi saya jadi keinget satu ayat kali ya, maksudnya apa yang diharapkan orang lain perbuat kepadamu ya perbuatlah itu duluan ya, gitu ya. Jadi jangan aku tuh bahasa kasihnya memuji, dipuji gitu, tapi nggak pernah memuji ya nggak akan bisa juga dapet kali ya. Jadi egois atuh ya. Gitu kali ya, bener. Jadi atau enggak, aku tuh pengen dapet hadiah gitu. Pas ulang tahun nggak dapet hadiah, kita nangis gitu. Padahal kalau dicek lagi kita nggak pernah ngasih hadiah ke orang lain. Wah ini benar-benar menegur ya, jadi saya. bahasa kasih itu sebetulnya itu tuh harus saling ya. Kalau misalkan kita memberikan bahasa kasih berupa pujian gitu ya, nah biasanya orang yang kita puji pun dia akan belajar dari kita untuk dia juga melakukan pujian. Misalnya nih, saya lah di rumah gitu ya, kan anak-anak saya mulai besar tuh ya, udah ada yang kuliah juga, udah ada yang SMA, dan walaupun ada yang masih SD ya. Jadi untuk pekerjaan rumah ya kita bagi, misalkan ya cuci piring, misalkan menyiapkan makanan atau yang lainnya. Nah itu kan hal yang sebetulnya biasa aja lah dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita kasih pujian, thank you ya udah disiapin misalkan, thank you ya udah apa, bisa malahan menular gitu. Jadi yang menular itu bukan cuma COVID ya, menular itu bukan cuma penyakit gitu, yang baik pun bisa menular gitu. Jadi ya, betul. Kata-kata yang baik misalkan ya, atau apa yang kita lakukan sesuatu pelayanan gitu yang baik gitu ya, itu juga akan menular. Misalnya nih ngambilin minum aja, hal yang kecil. Anak yang kecil saya tuh ya, kalau saya Zoom tiba-tiba dia ngambilin air, minum gitu. Aduh itu hatinya hangat banget gitu. Itu rasa airnya tiba-tiba jadi kayak air zam-zam ya Lose ya. Iya, airnya jadi air itu rasanya jadi manis gitu. Saya minum dulu gitu. Mungkin le minerale. Ya, belum minum bukan aja sponsor. udah rasa seger ya Mas Helmi. Kenapa nih Dade? Iya, belum minum aja udah rasa seger gitu kan, udah dibawain aja udah seger gitu ya. Ya, padahal sesuatu yang dilakukan tuh bukan sesuatu yang luar biasa ya, tapi hal biasa menjadi luar biasa rasanya gitu. Mantap nih, mantap banget nih. Contoh sederhana yang tadi aja Mr. Tony, bener nggak lo Selmi? Dia nggak biasa tuh dipeluk, disentuh, begitu sudah merasakan, oh iya ternyata ya sesuatu yang, nah itu ditularkan kan, orang lain menularkan tapi menularkan hal yang baik tentunya ya. Benar.